warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Setia Peradaban, Menimi Zaman Pengabar Mulai. Saat ini kita berada di ruang diskusi yang akan mengajak kita untuk berpikir jernih, berbicara jujur, dan berbicara lain. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sering mengandung perdebatan, bahkan dengan cara menimbulkan salah paham, yakni feminisme dan disorientasi seksual menurut Islam. Wah, cukup berat sekali ini tema kita pada hari ini. Diskusi ini tidak hadir hanya untuk menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah semata, melainkan untuk memahami akar persoalan dengan ilmu dan hikmah. Bersama saya Maniti akan menemani Anda dalam sesi pertama ini bersama 6 narasumber hebat yang sudah siap sekali untuk mengupas tema dari sudut pandang sejarah, konsep Islam dan latar Islam. Assalamualaikum kakak-kakak sumber. Baik teman-teman, pembahasan akan kita mulai dari fase yang sangat menentukan, yakni masa sebelum Islam datang. Bagaimana sebenarnya nasib para perempuan di Jazirah Arab sebelum cahaya Islam datang? Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Nur Ita Mawadah untuk menyampaikan. Ngomong-ngomong nih Kak, sebenarnya bagaimana sih potret kehidupan nyata perempuan pada masa sebelum Islam datang? Oke, jadi sebelum ajaran Islam datang tuh kan banyak ya ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang ada di penjuru dunia. Jadi perempuan tuh di masa-masa itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Mereka tuh diperlakukan semena-mena. Contohnya tuh di peradaban Yunani, para perempuan itu sering dilecehkan dan diejek. Bahkan mereka tuh disekap di istana-istana hingga diperjualbelikan. Lalu para perempuan itu yang sudah bersuami, mereka berada di bawah kekuasaan suaminya hingga pada puncak kejayaan bangsa Yunani itu perempuan menjadi alat untuk memuaskan hasrat seksual para laki-laki. Nah, untuk yang kedua itu dalam bangsa Yahudi, perempuan itu tidak berhak untuk memiliki hak warisan. Jadi warisan dalam keluarga itu diberikan sepenuhnya kepada anak laki yang ada di keluarga mereka. Terus anak perempuan itu juga dicap sebagai sumber laknat karena perempuanlah yang katanya itu menyebabkan Adam diturunkan dari surga. Di peradaban jahiliyah, anak perempuan itu yang lahir itu dia akan dikubur hidup-hidup jika mereka tidak memiliki saudara laki-laki. Terus perempuan juga dijadikan sebagai alat atau hak milik dari laki-laki tersebut. Terus bahkan tidak jarang seorang suami itu rela mempertaruhkan istrinya di perjudian yang mereka lakukan. Baik, apa yang baru saja kita dengar merupakan bukti bahwa perempuan berada dalam kondisi sosial yang sangat rendah pada saat itu. Benar begitu, Pak? Iya, benar sekali. Kita sangat tertindas pada waktu itu. Kita tidak punya hak dan kita tidak ada kehormatan sama sekali. Iya, bahkan untuk bernafas pun kayaknya susah ya pada zaman itu. Baiklah. Namun pertanyaannya, apakah kondisi ini hanya terjadi pada Jazirah Arab? Lalu bagaimana nasib perempuan pada peradaban dunia yang lainnya? Untuk itu, saya persilakan kepada Kak Mauzaya Najimina Amalia untuk menyampaikan. Baik, Kak Mauzaya, saya bertanya-tanya nih, bagaimana sih kedudukan perempuan di peradaban Romawi, Yunani, dan juga Persia sebelum Islam datang pada waktu itu? Jadi di bangsa Romawi sendiri, perempuan itu tidak memiliki hak politik, di mana mereka masih hidup dalam kekuasaan ayahnya. Jadi kalau dia udah nikah, hak kuasanya itu balik ke suaminya. Tapi tetap saja mereka itu dikekang dan tidak boleh keluar dari rumah. Di kedudukan Yunani kuno, wanita bahkan lebih rendah. Mereka tidak dianggap dan tidak boleh tampil di depan publik. Bahkan mereka tidak memiliki hak politik. Sementara itu, perempuan di masa Persia posisinya itu jauh lebih baik dari kedudukan sebelumnya. Mereka itu boleh mengelola bisnis, mereka boleh mengelola keuangan, bahkan boleh memiliki harta. Tetapi di sana itu tetap saja mereka tetap dikekang dan tidak memiliki hak politik. Jadi di antara tiga kedudukan ini mereka sama-sama merendahkan hak wanita gitu. Mereka nggak bakal pernah setara dengan laki-laki. Berarti nih Kak, perempuan di masa peradaban selain di Jazirah Arab, apakah mereka itu berarti jauh lebih baik? Atau mungkin lebih baik sedikit lah daripada yang di Jazirah Arab atau seperti apa? Kalau di zaman Persia itu mereka tuh lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya, dari kedudukan yang lain gitu. Jadi kayak ada sedikit perkembangan seperti itu.
berarti nasibnya jauh lebih baik sedikit. Iya, jauh lebih baik Jauh aja. hanya sedikit aja. Kan setidaknya ada hak sedikit lah untuk perempuan bisa bersuara. Tapi mereka tetap berada pada batas, ya mereka nggak pernah melampaui batas laki-laki gitu, tetap selalu di bawah. Seperti itu. Nah, dari gambaran kelam di masa lalu, saat ini kita berada pada titik balik datangnya Islam, di mana Islam tidak hanya datang untuk membawa ibadah, tetapi juga membawa cara pandang baru tentang manusia. Untuk itu, kita dengarkan pemaparan dari Kak Bening bagi Segoro. Baik Kak Bening, sebenarnya bagaimana sih konsep penciptaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam menurut Al-Quran? Oke, penciptaan laki-laki dan perempuannya sebenarnya dari perspektif Islam sendiri, laki-laki dan perempuan itu diciptakan sama, teman-teman semuanya. Jadi di Al-Quran, tepatnya di surat Al-Hijr, itu tuh sama ditekankan bahwa setiap manusia, berarti kan laki-laki dan perempuan, itu diciptakan dari tanah, yang mana penciptaannya sendiri aja sudah sama gitu. Jadi di Islam tuh apa ya? Buat apa dibeda-bedain kalau dari sananya, dari penciptaannya sendiri itu tuh sudah sama seperti itu, dari tanah ya lebih tepatnya seperti itu. Berarti dari datangnya Islam itu kita mengetahui bahwa sebenarnya derajat antara perempuan dan laki-laki itu sama ya? Betul, jadi sama, tidak ada perbedaan apapun, bahkan ya mungkin yang membedakan adalah kodrat dan peran sosialnya ya. Kalau dari karena kodratnya sendiri pun perempuan dan laki-laki itu secara biologis mereka berbeda gitu kan. Kita bisa lihat secara fisiknya juga berbeda, tapi kodrat yang sama adalah sama-sama lahir, hidup, dan nantinya juga akan mati. Seperti itu. Terus juga untuk peran sosial mungkin ada sedikit perbedaan ya. Cuman perkembangan teknologi dan peradaban di sini memberikan banyak kesempatan untuk laki-laki dan perempuan bisa berada di dalam jalan yang setara, yang sama gitu. Apalagi kan semakin kesini akan lahir yang namanya psikologi perempuan, terus abis itu feminisme, gender equality. Itu tuh sebagai gambaran bahwa semakin kesini setiap gender itu tuh punya hak dan punya peran yang sama di mata dunia, di mata publik, di mata semua orang. Seperti itu. Baik, berarti Islam itu tidak hanya memuliakan perempuan secara konsep ya Kak, tetapi juga secara kehidupan. Karena itu kita lanjutkan pembahasan mengenai hak dan juga kewajiban antara perempuan dan juga laki-laki. Tentunya semua manusia itu memiliki hak dan juga kewajiban. Kedua hal ini harus berjalan secara berimbang. Kita tidak akan mendapatkan hak kita apabila kita tidak menjalankan kewajiban kita. Oleh sebab itu, dalam Islam juga diatur antara hak dan juga kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang akan dipaparkan oleh Kak Anastasia Intansibahannya. Baik Kak, menurut Kakak sebenarnya bagaimana sih pembagian hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam Islam? Apakah ada perbedaannya atau mungkin cenderung sama atau seperti apa? Baik, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, secara kodrat, laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Jadi tentunya ada perbedaan dalam kewajiban dan hak yang dimiliki. Misalnya dalam hal aurat. Islam itu menetapkan bahwa Islam mewajibkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi untuk laki-laki auratnya hanya di sekitar pusar sampai dengan lutut. Kemudian perbedaan dalam sholat Jumat. Pada sholat Jumat, perempuan itu hanya disunahkan untuk mengikuti sholat Jumat, sedangkan laki-laki diwajibkan. Nah, kalau dalam sebuah keluarga, laki-laki berperan sebagai suami yang memiliki kewajiban untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sedangkan perempuan sebagai seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus segala urusan rumah tangga dan juga merawat serta mendidik anaknya. Akan tetapi perlu diingat bahwa suami itu juga memiliki kewajiban untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan merawat serta mendidik anaknya. Baik Kak Intan, berarti sebenarnya dalam Islam itu perempuan dan juga laki-laki harusnya berjalan beriringan seperti itu. Tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih lemah, asal tidak menyalahi kodrat, bukankah seperti itu? Benar, jadi antara perempuan dan laki-laki itu harus saling melengkapi dan bekerja sama karena kedudukannya setara. Islam juga memberikan hak-hak
kepada perempuan. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga memiliki hak untuk menuntut ilmu. Selain hak dalam memperoleh pendidikan tersebut, perempuan juga memiliki hak untuk bekerja, asalkan pekerjaan itu halal dan sesuai dengan ajaran Islam, jadi tidak bertentangan. Nah, perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu bukan dimaksudkan untuk membatasi mereka, tetapi justru untuk menciptakan keseimbangan. Seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui fakta bahwasanya Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan perempuan, lantas mengapa di Barat malah muncul gerakan baru nih bernama feminisme? Apa seolah-olah gerakan itu menentang Islam atau seperti apa? Kita akan mendengarkan pemaparan dari Kak Sela Amelia. Baik Kak Sela, saya bertanya-tanya dari tadi, apa sih sebenarnya latar belakang dan sejarah lahirnya gerakan feminisme? Apakah gerakan ini bertujuan untuk menentang Islam atau justru malah sejalan dengan Islam? Seperti apa? Jadi gini, gerakan feminisme itu awalnya muncul di Barat kan. Nah, itu tuh sebagai respon dan reaksi terhadap kehidupan masyarakat di sana pada saat itu. Di Barat, dari zaman dahulu sampai awal abad modern itu, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak yang dimana dianggap lemah fisiknya maupun akalnya. Nah, peran perempuan di sana pun dibatasi hanya di lingkup rumah tangga saja. Nah, akibatnya sejumlah kelompok perempuan, ya tentunya kita ini pasti nggak setuju dong dengan hal itu. Nah, mereka itu menuntut persamaan dengan pria di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan maupun politik. Dari latar belakang demikian, berkembanglah gerakan feminisme untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Gitu. Berarti secara tidak langsung kita mengetahui bahwa gerakan feminisme ini sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam, bukankah seperti itu, Kak? Iya, sejalan. Gerakan feminisme ini kan bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan yang dulunya itu tertindas seperti itu. Iya. Teman-teman, feminisme tidak hadir sebagai wajah tunggal, tetapi bercabang menjadi berbagai aliran. Untuk mengetahui ragam dan pengaruhnya, saya persilakan kepada Kak Sophie Narifah Fitra Adli untuk menjelaskan. Sebenarnya nih Kak ya, apa saja sih bentuk dari feminisme modern dan bagaimana pengaruhnya di Indonesia? Apakah pengaruh dari feminisme ini sampai ke Indonesia atau tidak? Baik, untuk jenis-jenis feminisme ini ada beberapa, yaitu salah satunya feminisme radikal, feminisme liberal, feminisme sosialis, terus ada feminisme psikoanalisis, dan itu gender. Nah, untuk pengaruh feminisme ini yaitu mendorong kesadaran atas isu-isu seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan pentingnya pendidikan tinggi bagi perempuan. Berarti nih Kak, secara tidak langsung dampak dari feminisme ini apakah sampai ke Indonesia? Iya, sampai. Contohnya seperti apa sih Kak feminisme di Indonesia? Apakah perempuan-perempuan di Indonesia sudah mulai menyadari bahwa derajat kita tuh sama loh sama laki-laki? Atau ada perempuan yang masih menganggap dirinya di bawah laki-laki? Pendapat saya sendiri itu tidak mau dianggap derajatnya di bawah laki-laki. Baik, dari seluruh pemaparan hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa Islam telah memuliakan kaum kami jauh sebelum dari gerakan feminisme ini datang. Dan begitu pada nasi. Iya, dan feminisme ini lahir sebagai wujud dari reaksi atas luka dari sejarah yang panjang. Namun, bagaimana Islam memandang feminisme pada hari ini, pada zaman ini, pada saat ini? Apakah semua nilai dari feminisme itu sejalan dengan syariat Islam atau ada batasan yang harus tetap dijaga? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya Evani Ayu mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas ilmu yang diberikan yang sangat bermanfaat. Semoga diskusi pada hari ini dapat membawa manfaat dan juga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.